Oke, selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Nah, pernah nggak sih Anda bayangin soal inovasi? Gambarannya tuh seringnya kayak ada jenius gitu ya, sendirian di lab, terus tiba-tiba kling, ada bohlam nyala di atas kepala. Momen eureka, gitu. Haha, iya. Atau mungkin kayak cerita Newton, kejatuhan apel, terus langsung ngerti gravitasi. Persis. Gambaran yang ikonik banget kan? Tapi pertanyaannya, emang bener ya inovasi kejadiannya semudah dan seajaib itu? Nah, itu dia. Kayaknya sih nggak sesimpel itu. Seringkali ceritanya dilebih-lebihkan. Makanya hari ini kita mau coba eh, kupas tuntas lah ya, beberapa kesalahpahaman atau mitos paling umum soal inovasi. Kita bongkar satu-satu. Betul. Dan sumber kita kali ini menarik banget dari buku Scott Berkun, judulnya The Myths of Innovation. Dia ini benar-benar melihat apa sih kenyataan di balik cerita-cerita populer itu pakai bukti, bukan cuma katanya-katanya. Sip. Jadi, misi kita hari ini, kita pengen paham bareng-bareng gimana sih inovasi itu sebenarnya bekerja. Bukan cuma cerita kerennya aja, tapi ya proses real di belakangnya. Dan yang penting juga, kenapa sih pemahaman ini relevan buat Anda? Mungkin Anda lagi belajar sesuatu yang baru, atau lagi coba pecahin masalah, atau ya sekedar penasaran aja gitu, gimana ide-ide besar itu lahir dan bisa mengubah dunia. Oke, kita mulai dari mitos yang kayaknya paling terkenal nih. Mitos pencerahan tiba-tiba. Itu loh, ide brilian muncul gitu aja kayak dapat wangsit. Cerita Newton sama Apple, Archimedes teriak Eureka di bak mandi. Itu kan legend banget. Iya, populer banget. Istilah epifani sendiri kan aslinya punya nuansa agak religius ya, kayak wahyu gitu. Sekarang sih dipakai lebih bebas, tapi kesannya masih sama. Ide datang dari luar tiba-tiba. Padahal, Sama Apple itu baru dipopulerkan puluhan tahun setelahnya loh, sama Voltaire. Jadi bukan laporan kejadian langsung, cerita Archimedes juga kemungkinan besar didramatisir. oh gitu ya. Bahkan Tim Berners-Lee yang nemuin World Wide Web, dia tegas bilang, nggak ada tuh momen eureka tunggal. Yang ada itu proses penambahan bertahap, dia sebutnya akresi. Akresi. Itu gimana tuh maksudnya? Akresi itu kayak, bayangin aja kayak ngebangun sesuatu pakai Lego. Nambahin satu keping, terus satu keping lagi, pelan-pelan, butuh waktu. Bukan tiba-tiba muncul satu bangunan utuh gitu aja. Oke, paham. Terus ada lagi contoh, cerita pendiri eBay soal dispenser pes buat tunangannya. Itu ternyata sengaja dibuat-buat buat publisitas, cerita aslinya soal ekonomi pasar gitu, kurang menjual katanya. Ya, mitos emang sering lebih enak didengar daripada fakta ya. Wah, jadi momen aha yang sering kita dengar itu bukan pemicu awalnya dong? Justru seringnya itu jadi potongan terakhir dari puzzle yang udah lama banget dikerjain. Kayak Gordon Gould, salah satu penemu laser, dia bilang kilasan idenya itu muncul setelah, coba tebak, 20 tahun kerja di bidang fisika dan optik. 20 tahun. Wow. Iya, terus riset yang Mihaly Csikszentmihalyi ke hampir 100 orang kreatif juga nunjukin pentingnya masa inkubasi. Jadi ada periode tenang, kita ngerjain hal lain yang nggak nyambung, tapi pikiran bawah sadar kita tuh terus kerja. Nah, wawasan yang rasanya datang dari luar itu sering muncul dari sini. Jadi otak kita tetap proses ya, walau kita nggak sadar. Betul. Makanya orang kayak Edison, Darwin, Da Vinci, mereka sering ganti-ganti proyek. Mungkin itu juga cara mancing ide baru. Plus, observasi itu penting banget. Feynman ngeliat piring muter, Picasso lihat sepeda bekas, Da Vinci ngamatin alam. Ini nyambung ke kemampuan asosiatif, menghubungkan ide-ide yang kelihatannya nggak berhubungan. Oke, jadi kalau ditarik kesimpulan praktisnya nih buat Anda yang dengerin, gimana? Ya intinya sih fokus aja sama kerja kerasnya, sama prosesnya, sama ngumpulin wawasan-wawasan kecil itu. Kayak kata Ted Hoff, penemu mikroprosesor pertama, dia bilang, terus aja kerjain sesuatu, kalau nemu yang bagus ya lanjutin. Jadi nggak usah nunggu ilham jatuh dari langit gitu ya? Pencapaian sejati itu bukan pas momen ahanya, tapi pas kita bisa pakai ide itu buat bikin dampak positif. Oke, masuk akal banget. Lanjut ya, mitos kedua. Kita merasa paham sejarah inovasi. Kita sering dengar cerita Gutenberg, pahlawan percetakan, gitu kan? Tapi apa iya sesederhana itu? Nah, ini juga menarik. Kita ambil contoh lain deh, batu Rosetta. Sekarang kan terkenal banget ya, karena bantu nerjemahin hieroglif Mesir kuno. Tapi tahu nggak, tujuan awalnya dibuat itu beda banget loh. Oh iya,
Apa tujuannya? Dulu itu dibuat cuma buat muji Firaun sama pengumuman publik biasa aja, jadi makna sejarahnya berubah seiring waktu. Terus, sejarah yang kita tahu itu seringkali bias sama apa yang kebetulan bertahan. Kita lihat Koloseum yang megah di Roma, tapi kita lupa ada ribuan bangunan Romawi lain yang udah runtuh atau hilang. Kita cenderung lihat suksesnya, tapi lupa sama ribuan kegagalan yang justru memungkinkan sukses itu ada. Jadi kita cuma lihat puncak gunung esnya aja ya? Bisa dibilang gitu. Sejarah juga sering disederhanain atau bahkan ya didistorsi biar sesuai sama narasi tertentu. Contohnya Columbus, dia pahlawan penemu Amerika atau tokoh kontroversial, tergantung baca sumber yang mana, kan? Betul juga. Edward Carr, seorang sejarawan, bilang gini, fakta itu baru bicara kalau dipanggil sama sejarawan. Artinya, nggak ada sejarah yang benar-benar objektif. Kita cenderung milih cerita yang bikin kita nyaman. Wah, ini bagian yang sangat menarik nih. Berarti garis waktu inovasi yang sering kita lihat lurus gitu, dari A ke B ke C, itu sebenarnya ilusi dong? Tepat sekali, sejarah sering digambarin linier, seolah-olah satu penemuan udah pasti ngarah ke penemuan berikutnya secara terprediksi. Padahal kalau kita lihat di setiap titik waktu itu, kondisinya penuh ketidakpastian, banyak banget kemungkinan arah lain. Jadi nggak lurus gitu ya? Enggak, inovasi itu lebih mirip evolusi, yang juga sering disalahpahami. Bukan kayak mendaki piramida lurus ke satu puncak tertentu. Contohnya mobil bensin, kenapa dia jadi dominan? Bukan karena udah pasti teknologi terbaik buat jangka panjang, tapi karena kombinasi berbagai keadaan pas zaman itu, kata George Basala gitu. Oh, karena faktor lain ya? Iya, faktor pasar, teknis, sosial, ini yang melahirkan konsep desain dominan, kata James Utterback. Kayak keyboard QWERTY atau PC IBM, itu muncul dari interaksi kompleks, bukan takdir. Sejarah PC aja myth banget, ada Xerox Alto jauh sebelum Apple I, tapi Xerox nggak berhasil pasarin. Garis waktu itu nyembunyiin pohon percabangan ide-ide yang bersaing, jalur-jalur yang mungkin terjadi, tapi akhirnya nggak terwujud. Jadi banyak what if-nya ya dalam sejarah inovasi. Banget. Terus, kenapa sih kesadaran ini penting buat Anda yang lagi dengerin? Ya, pertama biar kita nggak keliru-niru mentah-mentah pahlawan masa lalu di konteks kita yang sekarang udah beda banget. Kedua, biar kita sadar juga dalam setiap proses belajar atau proyek yang lagi Anda jalani sekarang, itu selalu ada ketidakpastian, selalu banyak kemungkinan. Sama aja kayak orang-orang di masa lalu, jadi ya mungkin bisa sedikit lebih tenang ngadepinnya, nggak harus selalu lurus sesuai rencana awal. Benar juga sih. Bisa sedikit melegakan ya kalau mikirnya gitu. Oke, kita lanjut ke mitos nomor 3. Ada metode baku, ada resep pasti buat inovasi. Kayak semacam formula ajaib gitu yang bisa ngilangin semua risiko. Haha, iya. Ini mitos yang menggoda banget ya. Pengennya sih gitu. Ada langkah 1, 2, 3 pasti berhasil. Tapi sayangnya keliru. Nggak ada metode yang bisa jamin hasil atau ngilangin semua resiko pas kita nyoba sesuatu yang baru. Bahkan metode ilmiah sekalipun. Bahkan metode ilmiah pun nggak jamin 100%. Ingat Apollo 13 atau meledaknya Challenger. Inspirasi, keyakinan itu penting banget jadi bahan bakar, kata Berkun. Tapi itu bukan jaminan sukses. Orang tuh sering nanya, gimana sih cara mulainya? Seolah-olah ada rahasia ajaib di langkah pertama. Padahal, niru detail-detail sepele orang sukses kayak sarapannya Michael Jordan atau mesin tiknya Hemingway, itu yang nggak relevan sama sekali. Bener juga. Inovasi itu lebih mirip kayak eksplorasi. Kayak Magellan atau Captain Cook. Kita nggak akan bisa nemuin benua baru kalau cuma ngikutin peta yang udah ada, kan? Betul. Nah, kalau bukan dari metode baku, biasanya inovasi itu mulai dari mana sih? Sumbernya apa aja? Wah, sumbernya bisa macam-macam banget. Bisa dari kerja keras, fokus mecahin masalah spesifik. Contohnya penemuan struktur DNA, Google, ponsel, mesin fotokopi, itu kan hasil riset panjang dan fokus. Oke. Sebelumnya, contoh paling terkenal ya Post-it Notes. Itu kan lem yang tadinya dianggap gagal karena terlalu lemah, malah jadi produk sukses. Teflon juga gitu, penemuan nggak sengaja. Microwave juga. Wow, dari kegagalan malah jadi sukses ya? Bisa jadi, terus bisa juga dari rasa ingin tahu murni. Kayak Velcro, itu kan terinspirasi dari duri tanaman yang nempel di baju. Atau Linux, awalnya cuma hobi. Bisa juga karena dorongan finansial, kayak ambisinya Thomas Edison jadi pebisnis. Kebutuhan juga bisa kan? Necessity is the mother of invention. Tepat.
Apa-apa lah itu masih relevan. Bahkan emosi juga bisa jadi pemicu loh. Taj Mahal kan dibangun karena kesedihan. Taman Gantung Babilonia katanya karena cinta. Seringnya sih kombinasi banyak faktor. Contoh menarik tuh Flickr. Awalnya itu cuma alat komunikasi buat game online. Malah jadi platform foto yang sukses banget. 3M juga kan katanya gitu? Betul. 3M itu dari perusahaan tambang bisa jadi raksasa produk konsumen gara-gara banyak penemuan gak sengaja. Kayak selotip misalnya. Craigslist juga awalnya cuma daftar email sederhana. Jadi intinya nggak ada satu jalur aja ya? Nggak ada sama sekali. Nah, terus apa artinya ini semua buat Anda yang mungkin lagi pengen berinovasi atau sekedar lagi ngadepin tantangan yang kompleks gitu? Apa pegangannya? Pegangannya mungkin bukan peta pasti ya, tapi lebih ke sikap mental. Pertama, kenali diri Anda dulu. Terus, coba bingkai masalahnya dengan baik. Nanti kita bahas lagi soal ini. Penting juga buat bisa kerja intens, tapi sesekali mundur dulu buat evaluasi. Tumbuhkan ambisi seiring ada kemajuan kecil. Dan berani hadapi ketidakpastian ya? Itu kuncinya. Berani salah, berani coba. Ingat aja kata-kata Newton sama Einstein. Mereka berdua bilang kalau mau nemuin hal baru, ya jangan takut bikin kesalahan. Gagal itu bagian dari proses. Oke, siap. Lanjut, mitos keempat. Orang itu suka ide baru. Kita sering mikir, wah kalau idenya bagus, hebat, pasti langsung disambut meriah dong. Hahaha, iya pengennya gitu ya. Tapi coba deh ingat-ingat, Alexander Graham Bell, idenya soal telepon, itu kan awalnya ditolak sama Western Union. Dibilang cuma mainan gak berguna. Google juga pernah ditawarin ke Alta Vista sama Yahoo. Ditolak. Film Star Wars itu ditolak banyak studio loh awalnya. Einstein, Galileo, Darwin, mereka semua awalnya ditertawakan. Nah itu bukti nyata kan. Faktanya gini, kita itu nggak serta-merta suka sama ide yang benar-benar baru dan asing. Kita itu lebih suka ide bagus yang udah terbukti berhasil di tempat lain dan kebetulan baru buat kita. Oh gitu ya. Jadi kita lebih suka yang udah jelas gitu ya. Iya, secara naluriah kita cenderung menghindari resiko. Coba aja perhatiin, kalau mau nonton film kita baca review dulu kan. Mau beli barang seringnya milih merek yang udah dikenal, kayak belanja di IKEA misalnya. Selalu ada celah besar antara cara pandang si pencipta ide sama cara pandang orang lain. Kenapa bisa ada penolakan gitu biasanya? Alasannya seringkali emosional. Orang takut sama perubahan, merasa nggak aman, merasa prinsipnya dilanggar, macem-macem. Contohnya Galileo. Yang bikin orang marah itu bukan cuma teori astronominya, tapi lebih ke perasaan terancam terhadap otoritas gereja dan pandangan dunia yang udah mapan saat itu, yang ditimbulkan sama idenya. Jadi bukan cuma soal logis atau nggak logis ya idenya? Bukan cuma itu, ini juga nyambung ke konsep dilema inovator dari Clayton Christensen. Perusahaan atau pihak yang udah mapan itu cenderung pengen melindungi inovasi lama mereka dari ancaman ide baru yang bisa ganggu bisnis mereka. Oke. Terus gimana caranya ide baru itu akhirnya bisa diterima luas? Kok bisa akhirnya telepon Google Star Wars jadi sukses? Nah, ini dijelasin bagus banget sama Everett Rogers di bukunya Diffusion of Innovations. Dia bilang, ide itu menyebar bukan cuma karena keunggulan teknisnya aja, tapi lebih karena faktor psikologis dan sosiologis. Ada 5 faktor kunci yang nentuin diffusi atau penyebaran inovasi. Apa aja tuh 5 faktor itu? Pertama, keunggulan relatif. Seberapa jauh sih ide baru ini lebih baik dibanding yang lama? Kedua, kesesuaian. Cocok nggak sama nilai-nilai, kebiasaan, atau pengalaman orang yang mau pakai. Ketiga, kompleksitas. Gampang nggak sih buat dipelajarin dan digunain? Oke, 3. Terus? Keempat, kemungkinan dicoba. Bisa nggak dicoba dulu dalam skala kecil sebelum komitmen penuh? Contohnya teh celup. Awalnya itu kan dibagikan sebagai sampel gratis. Kelima, kemudahan diamati. Manfaat atau hasilnya itu kelihatan jelas nggak sama orang lain. Contohnya fashion, itu kan gampang diamati perubahannya. Beda sama driver software baru misalnya. Menarik banget 5 faktor itu. Istilah ide yang mendahului zamannya, itu seringkali cuma cara lain buat bilang kalau ide itu gagal memenuhi satu atau beberapa faktor difusi tadi. Jadi apa artinya ini buat Anda? Ya paling nggak kita jadi paham kenapa ide yang kelihatannya bagus banget bisa gagal total, sementara ide yang biasa-biasa aja malah bisa sukses besar. 5 faktor tadi bisa jadi semacam checklist atau alat bantu buat mikirin gimana caranya ide atau inisiatif Anda sendiri bisa lebih mudah diterima sama orang. Oke, masuk akal. Sekarang mitos kelima nih. Ini juga kuat banyak. Mitos penemu tunggal.
Edison nemuin bola lampu. Ford nemuin mobil. Wright bersaudara nemuin pesawat. Cerita pahlawan tunggal kayak gini kan nempel banget di kepala kita. Iya, gampang diingat soalnya. Tapi ya itu tadi, kenyataannya jauh lebih rumit. Sebelum Edison, udah ada Humphrey Davy sama Joseph Swan yang bikin lampu pijar juga. Sejarah mobil itu kompleks banget. Banyak banget orang terlibat sebelum Ford. Penerbangan juga gitu. Banyak kontributor lain selain Wright bersaudara. Jadi, definisi menemukan itu sendiri gimana dong? Nah, itu dia pertanyaannya. Menemukan itu pas idenya muncul, pas bikin prototipe pertama, atau pas jadi produk komersial yang sukses? Beda-beda kan interpretasinya. Belum lagi kalau kita ngomongin penemuan-penemuan pendahulunya. Sumber cahaya kan udah ada sejak 70.000 SM, atau teknologi pendukung kayak pembuatan kaca, pemurnian logam, itu kan semua kontribusi juga. Jadi, penemu tunggal itu cuma penyederhanaan cerita aja ya? Betul, penyederhanaan biar gampang diingat. Alasannya macam-macam. Bisa karena siapa yang paling kelihatan atau paling jago promosi kayak Edison, bisa karena asosiasi merek yang kuat kayak Kleenex atau Post-it. Padahal itu nama merek bukan nama penemunya. Bisa juga karena narasi kepahlawanan kayak Ford di Amerika. Apple gimana? Kan sering dianggap inovator utama. Apple itu hebat banget dalam menyempurnakan, mengintegrasikan, dan memasarkan produk. Tapi mereka nggak nemuin GUI, Graphical User Interface, nggak nemuin mouse, nggak nemuin pemutar musik digital pertama. Google juga gitu. Mereka bukan penemu mesin pencari pertama, mereka bikin yang jauh lebih baik dan mudah dipakai. Wah ini bagian yang sangat menarik lagi nih. Kalau gitu gimana dengan penemuan yang terjadi hampir bersamaan di tempat berbeda oleh orang yang beda? Itu sering kejadian gak sih? Sama Newton di Inggris dan Leibniz di Jerman. Televisi juga gitu, pengembangannya melibatkan banyak pihak di berbagai negara dalam waktu berdekatan. Kok bisa gitu ya? Kok bisa kepikiran hal yang sama di waktu yang hampir sama? Karena biasanya pengetahuan prasyarat yang dibutuhin buat bikin penemuan itu udah matang di periode waktu tertentu. Jadi, orang-orang yang kerja di bidang itu, yang baca buku yang sama, yang datang ke konferensi yang sama, mereka punya fondasi pengetahuan yang mirip. Makanya nggak aneh kalau beberapa dari mereka sampai ke kesimpulan atau ide yang mirip di waktu yang berdekatan. Oh, jadi kayak kondisinya udah siap gitu ya? Pertama di komputer pribadi. Itu lahir dari kombinasi ide kalkulator, mouse, layar head-up display pesawat tempur, kata penemunya, Dan Bricklin, gitu. Bahkan rumus E sama dengan MC kuadrat yang terkenal dari Einstein, itu kan sebenarnya penggabungan konsep energi I, massa M, dan kecepatan cahaya C yang konsep-konsepnya udah dikembangin sama ilmuwan-ilmuwan lain sebelumnya. Einstein brilian dalam menggabungkannya. Oke. Jadi, pelajaran pentingnya buat Anda apa nih dari mitos ini? Ide orang lain menggabungkan ide-ide yang udah ada, itu justru cara kerja inovasi yang sebenarnya. Sip. Lanjut ke mitos ke-6. Ide bagus itu susah banget dicari. Rasanya kok buntu ya, nggak nemu-nemu ide? Nah, coba deh perhatiin anak kecil lagi main. Kayak contoh Berkun soal anaknya main silih putih sama Lego. Idenya tuh kayak nggak ada habisnya, liar banget. Kenapa ya orang dewasa sering ngerasa ide itu langka? Iya juga ya. Kenapa tuh? Karena ini sebenarnya mitos juga. Manusia itu secara alami kreatif loh. Dari dulu kita harus kreatif buat bisa bertahan hidup. Tapi kehidupan modern sekarang ini seringnya mendorong kita buat menggunakan ulang ide yang udah jadi, produk jadi, layanan siap pakai, bukan menciptakan yang baru. Bener juga. Ditambah lagi, sistem pendidikan sama lingkungan kerja itu seringnya lebih menghargai kepatuhan, ikut aturan, daripada pemikiran independen yang out of the box. Akibatnya, kita jadi takut buat ngambil resiko kreatif. Takut salah, takut dianggap aneh. Jadi ide-ide baru sering dibunuh duluan ya sebelum sempat berkembang? Persis, sering banget dikritik sinis terlalu cepat. Ah, itu nggak bakal berhasil. Ah, udah pernah dicoba dulu, gagal. Padahal proses kreasi itu emang dasarnya berantakan, penuh eksplorasi, coba-coba, dan pasti ada resikonya. Para maestro kreatif gimana? Justru mereka itu kayak Beethoven, Hemingway, Picasso, tim riset di MIT Media Lab, mereka tuh malah sengaja bermain-main dengan banyak ide, termasuk ide yang masih setengah matang, yang belum jelas bentuknya. Mereka nggak takut gagal. WD-40 aja butuh 40 kali percobaan baru berhasil kan? Iya. Namanya aja WD-40, Water Displacement 40th Formula. Nah, itu dia. Jadi masalahnya bukan karena idenya yang langka, tapi lebih ke lingkungan dan pola pikir kita sendiri ya.
Tepat sekali. Ditambah lagi rasa takut dan inhibisi, hambatan dalam diri kita. Kita terlalu cepat menjudge ide kita sendiri atau ide orang lain. Padahal kreativitas itu, kata Berkun, lebih butuh keberanian daripada kecerdasan semata. Perlu validasi dari dalam diri sendiri. Kegigihan juga penting kan? Oh, penting banget. Persistensi. Para maestro tadi, Van Gogh, Edison, mereka semua kerja kerasnya luar biasa loh. Ada yang namanya celah antara tahu dan melakukan. Kita semua tahu gimana caranya main gitar. Tapi nggak semua orang mau dan tahan buat latihan berjam-jam, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Bener banget. Ada tips praktis nggak buat Anda yang dengerin, biar lebih mudah nemu atau ngembangin ide? Ada dong. Coba mulai bikin jurnal ide. Tulis aja semua ide yang kepikiran. Jangan dihakimi dulu bagus atau jelek. Terus, bisa main game, ini apa lagi? Ambil satu benda, terus pikirin fungsi lain benda itu selain fungsi utamanya. Bisa juga coba brainstorming bareng teman pakai aturan Osborne. Tunda penilaian, dorong ide liar sebanyak mungkin, fokus ke kuantitas dulu, baru nanti dikombinasikan atau diperbaiki. Oke, menarik dicoba tuh. Sekarang kita ke mitos ketujuh. Ide terbaik pasti menang. Kan kita sering percaya sama meritokrasi ya. Kalau idenya paling bagus, paling hebat, ya pasti dia yang bakal sukses dan diterima. Pengennya sih gitu ya. Tapi sayangnya, ini mitos lagi. Loh, kok mitos lagi? Bukannya kualitas itu nomor satu? Gak selalu. Banyak banget inovator hebat yang frustrasi karena ide mereka yang dianggap superior secara teknis atau konsep, malah susah banget diterima pasar. Contohnya Ted Nelson dengan konsep hypertext Xanadu-nya, Douglas Engelbart dengan sistem NLS-nya, Alan Kate dengan Dynabook-nya. Ide-ide mereka brilian tapi nggak menang. Kenapa mitos ini bisa kuat banget kalau gitu? Karena sesuai sama harapan kita pengen percaya kalau dunia itu adil. Yang terbaik pasti dihargai. Ini kayak pemenuhan keinginan aja. Terus juga karena model pahlawan tadi. Kalau sesuatu udah terlanjur menang dan sukses, kita cenderung berasumsi, ya pasti karena dia yang terbaik dan paling pantas, paling heroik. Kayak Edison atau Gutenberg tadi. Sejarah juga sering membersihkan pemenangnya ya? Nah, itu dia. Pemenang yang mungkin punya sisi gelap atau kontroversial dalam perjalanannya. Kayak Rockefeller, Carnegie, sejarah seringkali menghaluskan cerita mereka. Bahkan lonceng Liberty di ES itu kan ikonik banget, padahal retak. Alfred Nobel nemuin dinamit, tapi dikenang karena hadiah Nobel perdamaian. Jadi, kebaikan atau terbaik itu sangat subjektif. Kayak kata Hamlet, there is nothing either good or bad, but thinking makes it so. Terus, faktor apa dong yang seringkali lebih nentuin sebuah ide menang atau enggak kalau bukan cuma kualitasnya? Wah, banyak banget faktor sekundernya. Bisa faktor ekonomi, misalnya biaya buat ganti dari sistem lama ke sistem baru itu mahal banget. Bisa faktor politik, bisa budaya, contohnya kenapa senjata api berkembang pesat di Eropa, tapi nggak di Tiongkok pada awalnya, padahal mesiu ditemukan di sana. Bisa karena desain dominan yang udah terlanjur mapan, kayak keyboard QWERTY, biarpun dibilang nggak efisien, tapi susah banget gantinya. Susahnya Amerika adopsi sistem metrik juga contoh bagus. Warisan dan tradisi juga ngaruh ya? Ngaruh banget, sama pemikiran jangka pendek versus jangka panjang. Contoh paling tragis mungkin kegagalan Mars Climate Orbiter punya NASA. Itu gara-gara kesalahan sepele konversi unit metrik ke unit Inggris dalam software. Dan sejarah penolakan sistem metrik di AS itu panjang banget, padahal udah diusulin dari zaman Thomas Jefferson. Wow, World Wide Web gimana? Kan itu menang telak dibanding ide Nelson atau Engelbart yang tadi disebut. Difusi Rogers tadi itu loh, WWW itu relatif lebih sederhana, lebih terbuka, lebih mudah diimplementasikan dan dicoba sama banyak orang di infrastruktur yang udah ada saat itu. Bukan karena teknologinya inherently paling canggih dibanding konsep Xanadu atau NLS yang lebih kompleks. Jadi kualitas teknis aja nggak cukup ya? Harus mudah diadopsi juga. Betul banget, jadi pelajaran penting buat Anda. Kalau mau ngerti kenapa sebuah ide berhasil atau gagal, jangan cuma lihat kualitas intrinsik idenya aja, lihat konteks yang lebih luas, ekonomi, politik, budaya, desain yang udah ada, kemudahan adopsi, faktor-faktor itu seringkali jauh lebih menentukan. Oke, jelas banget. Terakhir nih, mitos ke-8. Inovasi itu selalu baik, selalu bawa kemajuan positif. Nah, ini juga perlu diluruskan. Wright bersaudara
Pas nemuin pesawat, mereka berharap penemuan itu bakal bikin perang jadi nggak mungkin terjadi. Ironis banget kan, lihat sejarah setelahnya. Iya, ironis banget. Jadi nggak selalu baik dong ya? Seringkali nggak. Selalu ada konsekuensi yang nggak terduga, bisa positif, bisa negatif. Ingat aja mitos Prometheus di Yunani kuno. Dia bawa api, inovasi, buat manusia, tapi dia sendiri dihukum berat sama dewa. Kebaikan itu relatif, balik lagi ke kutipan Hamlet tadi. Contoh inovasi yang punya sisi gelap apa aja? Wah, banyak. Plastik, penemuan luar biasa, tapi sekarang jadi masalah sampah global. Mesin tik IBM yang canggih ternyata dipakai juga sama Nazi buat bikin jadwal deportasi ke Auschwitz. TV bisa jadi sumber informasi dan hiburan, tapi juga dikhawatirkan dampaknya ke anak-anak. Limbah elektronik dari PC dan gadget kita numpuk jadi masalah baru. Ada kutipan menarik soal ini ya. Ada dari Eric Cesaret, penyebab utama masalah adalah solusi. Seringkali solusi buat satu masalah malah menciptakan masalah baru di tempat lain atau di kemudian hari. Makanya penting banget buat selalu nanya, inovasi ini mecahin masalah siapa? Dan inovasi ini nyiptain masalah baru buat siapa? Contoh DDT gimana tuh? Kan dulu dianggap pahlawan pembasmi malaria. Nah, itu contoh klasik. DDT dipuja-puja, bahkan WHO punya rencana besar basmi malaria pakai DDT. Tapi ternyata dampaknya ke lingkungan parah banget. Bikin telur burung jadi tipis, ngeracuni rantai makanan. Ada cerita tragis soal kucing diterjunkan pakai parasut di Borneo karena DDT bikin populasi kucing mati, terus tikus merajalela bawa penyakit. Kasus DDT ini yang akhirnya memicu gerakan lingkungan modern lewat bukunya Rachel Carson, Silent Spring. Gila ya, efek berantainya. Iya, inovasi lain juga sama. Mobil bawa kemudahan tapi juga kecelakaan dan polusi. Internet luar biasa tapi juga ada virus, spam, hoax. Inovasi finansial kayak derivatif dan CDO dianggap canggih, malah jadi pemicu krisis finansial global 2007-2008. Bahkan Alan Greenspan, mantan ketua The Fed, ngaku kaget sama dampaknya. Laser aja awalnya dianggap solusi yang mencari masalah, kata penemunya sendiri. Terus, gimana dong sebaiknya cara kita memandang kemajuan atau inovasi ini? Mungkin gini, inovasi itu cenderung kayak kaca pembesar aja. Dia memperkuat sifat dasar manusia, baik yang baik maupun yang buruk. Teknologi komunikasi kayak instant messaging atau ponsel canggih, itu kan cuma alat penyampai pesan. Dia nggak otomatis ningkatin kualitas komunikasi atau hubungan antar manusia. Bisa jadi malah sebaliknya. Jadi perlu keseimbangan ya? Keseimbangan antara dorongan untuk berubah dan berinovasi dengan menghargai tradisi atau cara lama yang mungkin masih relevan dan punya nilai. Nggak semua yang baru itu pasti lebih baik, dan nggak semua yang lama itu pasti usang atau jelek. Perlu kebijaksanaan buat menilainya. Oke, dalam banget nih perbahasannya. Jadi, kalau dirangkum nih, kita udah bongkar banyak banget mitos hari ini ya. Mulai dari mitos pencerahan tiba-tiba, mitos si jenius tunggal, Mitos kalau orang pasti suka ide baru, mitos ide terbaik otomatis menang, sampai mitos kalau inovasi itu selalu bawa kebaikan. dan ternyata kenyataannya itu jauh lebih kompleks ya, lebih manusiawi juga. Betul. Inovasi itu melibatkan kerja keras yang sering nggak kelihatan, kolaborasi banyak pihak, kegigihan buat nggak nyerah, kadang ada keberuntungan juga, dan yang penting, kemampuan buat menavigasi faktor-faktor sosial, budaya, sama ekonomi yang rumit banget. Bukan cuma soal momen ajaib atau kejeniusan murni satu orang. Nah, buat Anda yang udah dengerin sampai akhir, memahami realitas ini tuh bukan buat bikin jadi pesimis atau jadi takut berinovasi ya. Justru sebaliknya. Justru, ini bisa memberdayakan. Dengan paham realitasnya, Anda bisa deketin proses belajar, proses mecahin masalah, atau kerja kreatif Anda dengan ekspektasi yang lebih realistis. Dan ujung-ujungnya, bisa pakai strategi yang lebih pas. Jadi, nggak perlu ngerasa harus jadi jenius mitos itu buat bisa bikin perbedaan atau ngasilin ide yang berharga ya. Sama sekali nggak perlu. Fokus aja sama prosesnya, nikmatin perjalanannya, belajar dari tiap kegagalan kecil, dan coba pahami konteks di sekitar Anda. Itu udah modal besar. Bahkan Berhun bilang di bukunya, mungkin mitos terbesar dari semuanya adalah keyakinan kalau Anda harus jadi ahli inovasi dulu baru bisa berinovasi. Iya juga ya. Tokoh-tokoh hebat dalam sejarah yang kita bahas tadi, mereka kan nggak mulai dengan baca teori inovasi. Mereka lebih fokus melakukan sesuatu, milih satu masalah yang emang mereka peduliin,
Terus ya udah, mulai kerja aja mecahin masalah itu. Nah, ini jadi penutup yang menarik. Mungkin langkah pertama yang paling penting buat Anda sekarang bukanlah baca lebih banyak teori lagi, tapi coba pilih satu aja masalah kecil yang menurut Anda penting, yang berarti buat Anda sekecil apapun itu. Terus ambil satu langkah nyata hari ini juga buat mulai menjelajahi atau mencoba mecahin masalah itu. Kira-kira apa ya langkah kecil pertama itu buat Anda?